Wah, ngeri-ngeri sedap guys. Indonesia memporak-porandakan pertahanan raja terakhir Asia. Ya walaupun Indonesia gagal menjadi juara Asia yang baru, tapi jujur bangga banget sama permainan timnas futsal Indonesia. Mental baja tanpa lelah, bahkan Iran pun menang dari adu penalti guys. Selain itu, sebenarnya target dari Federasi Futsal Indonesia itu hanya sampai semifinal saja. Tapi di luar Nurul guys, Indonesia bisa kalahkan Jepang dan masuk final. Itu sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Dan aku yakin banget ya, dengan Indonesia menjadi runner-up Piala Asia, pasti ranking futsal Indonesia akan naik beberapa tingkat. Jadi, walaupun timnas futsal Iran menang, tapi mereka bener-bener babak belur guys. Mereka pun pasti gak percaya kekuatan timnas futsal Indonesia sekarang ini bener-bener sangat kuat. Nah, bisa dilihat ya reaksi dari beberapa masyarakat dan juga supporter Iran. Bahkan mereka sangat terkejut melihat timnas futsal Indonesia bisa sekuat ini. Dan mereka juga terkejut ya dengan fanatiknya supporter Indonesia. Nah, penasaran? Langsung aja kita cus ke videonya. میزبان جام ملت‌های آسیا تانست به فینال صعود بکنه و حریف ایران شد در فینال جام ملت‌های آسیای فوتسال. تیم ملی اندونزیا یک بازی تماشایی و خیلی پرفشار موفق شد که از صد تیم ژاپن، تیم پرقدرت ژاپن برای 5-3 تیم شکست داد. هرچند در دقایق در دو نیمه قانونی 3-3 مساوی کردن، ولی کن در وقتهای اضافه 2 گل زد. ژاپن موقعیت ها را از دست داد، اما اندونزی نشان داد که گاهی وقت اراده او حمایت پرشور تماشاچی ها که حضور فوق‌العاده ای داشتن در برابر قدرت گاهی وقت پیروز میشن. اندونزی یک بازی خیلی منسجم انجام داد، در دفاع خیلی خوب بودن، در حمله خیلی خوب بودن و یک نتیجه فوق‌العاده گرفتن و برگزار کننده دیدار نهایی برابر ایران خواهد بود. فراموش نکنیم که این اندونزی 2 سال پیش در برابر افغانستان با نتیجه 7-7 مساوی تن به مساوی داده بود. Jadi setelah kita menonton semua video tadi teman-teman, kita bisa melihat ya, bagaimana respon dari netizen ataupun masyarakat Iran yang menganggap pertandingan melawan Indonesia itu adalah sangat-sangat sulit. Jadi perlu waktu sangat lama dan menguras pikiran dan juga tenaga untuk bisa mengalahkan timnas futsal Indonesia. Bahkan harus melewati adu penalti baru timnas Iran itu bisa menang. مساوی داده بود. در حالی که ایران 1-0 پیش افتاد، اما بعد از 3 گل سر به سر خورد، دریافت کرد، ولی دوباره ایران در بازی برگشت، دوباره عقب افتاد، دوباره برگشت، دوباره عقب افتاد، دوباره برگشت و در نهایت خب آقا تیم فوتسال ایران قهرمان آسیا شد و به سختی تو ضربات پنالتی اندونزی برد. اینجا میتونید ببینید آخرین ضربات پنالتی و اندونزی که ژاپن رو برده بود و میزبانم بود و کلی هوادار داشت و خیلی به صورت عجیبی تو این تورنمنت خوب بازی کرده بود، ولی ایران کارو در آورد و برد. خیلی مهم بود و سخت و دمشون گرم. مخلصم. نظر شما چیه؟ فالایتون نره. I would like to say thank you to all of you, very honest people who offered بسیار انصاف. So this is to all Indonesian people. بسیار با محبت. Very kindness people. این همه هوا. Lots of fans. قدری در کنار هم بودن. So this is the biggest value. Please understand this is very nice. I came here 2 times in Jakarta. And it was one of my best time in my life. Thank you. First, I don't create history. I'm not a history maker. My team is a history maker. This is not a question of one person. It's a question of everyone. And I'm starting to be a little bit tired about this history maker and exercise. It's everyone. It's not only the players that are here. Today we have Evan in the stand. We have people at home. We have Guntur also at home. And we have another players that help us like Ipo, Kare, Imam Ansari, Al-Bagir. It's a success of so many people working together. And of course, we are really proud of what we are doing. We are really proud of what we are doing. We are trying to push the league of Indonesia to international standard. I think now we are doing, but also our fans must understand that we are the same winning or losing. I mean, we always try our best. So sometimes we will succeed, sometimes we will not succeed. For example, today Japan, I think they are an amazing national team. I was following them in international games. They have amazing players, really good tactics, and they play really fast, with really good modern ideas of Mr. Coach Konsuke that I respect a lot. But sports like sometimes
I am super proud of our players. They try their best. Of course, we need to improve many things. We made many mistakes, but today is not the day to speak about mistakes. Today is a day to speak about how good we did. What an amazing tournament we did. We scored 5 goals in the to Iran in a final, and we take Iran to the 6th penalty to make them defeat us. So, as we say in Indonesia, sayang. Inilah yang dilihat oleh netizen dan juga masyarakat Iran. Ternyata Indonesia itu perkembangannya sangat pesat sekali. Dan selain itu teman-teman, netizen dan juga masyarakat Iran itu lebih terkejut lagi ketika melihat supporter timnas futsal Indonesia itu sangat banyak sekali dan juga fanatik seperti supporter sepak bola. Bagaimana supporter timnas futsal Indonesia itu meneriaki sepanjang pertandingan ya, memberikan pressure kepada tim lawan ya supaya menurunkan mental mereka, supaya mental mereka itu down. Dan ini tentunya mendapatkan respon yang sangat luar biasa ya dari netizen Iran. Bahkan bukan hanya netizen dan juga masyarakat Iran saja, itu juga dirasakan ya beberapa netizen dan juga bahkan para pemain futsal ketika melawan Indonesia ya. Seperti halnya ya beberapa waktu yang lalu ya, ketika diwawancarai, salah seorang pemain dari Korea Selatan mengatakan bahwasanya dia nervous karena pressure dari supporter timnas futsal Indonesia itu benar-benar sangat gila. Ketika memegang bola, itu mereka diteriaki wuh gitu kan. Kemudian ketika mereka mencari ruang dan juga ingin merebut bola, mereka sangat terganggu dengan pressure yang dilakukan oleh supporter timnas futsal Indonesia. Tapi itu dianggap adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang diperoleh di Indonesia. Dan selain itu teman-teman, ketika kita mendengarkan ya wawancara pelatih futsal Indonesia mengatakan bahwasanya ini adalah kerja keras dari semua, bukan hanya pemain, pelatih, ofisial, tapi juga supporter timnas futsal Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sejarah ini tercipta bukan hanya dari pelatih ataupun dari pemain, tapi semua bekerja keras untuk menciptakan sejarah ini. Tanpa adanya dukungan dari supporter, mungkin juga timnas futsal Indonesia tidak sebaik ini. Itulah yang disampaikan oleh pelatih dari Indonesia ya. Dan kita bisa melihat teman-teman ya, bukan hanya sejarah Indonesia itu bisa menorehkan masuk ke final Piala Asia untuk pertama kalinya, tapi ini juga sejarah final futsal paling mengesankan dan terbaik sepanjang masa. Itu disampaikan oleh AFC. Ini bukankah sesuatu hal yang sangat luar biasa? Ini mungkin ya Indonesia akan diterima menjadi host untuk Piala Dunia Futsal. Itu kemungkinan teman-teman. Ya kita tentunya berharap itu bisa terjadi. Karena Indonesia itu sudah bidding, sudah mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri sebagai host untuk Piala Dunia Futsal ya tahun 2028. Itu tergantung dari FIFA lagi, menyetujui atau enggak. Tapi ketika kita melihat ya, untuk Piala Asia 2026 sukses diselenggarakan di Indonesia, dan juga bagaimana antusias para penonton, dan juga antusias dari para pemain ketika berada di Indonesia, itu sudah pasti teman-teman ya, kemungkinan besar mungkin ya kita juga berharap itu FIFA menyetujui lah. Itu juga pasti menguntungkan buat Indonesia ya, karena dengan Indonesia sebagai tuan rumah, pasti Indonesia langsung masuk ke Piala Dunia, tidak perlu kualifikasi lagi. Ya kita doakan teman-teman ya, semoga untuk tim futsal Indonesia semakin mendunia. Dan yang jelas teman-teman ya, dengan Indonesia menjadi runner-up, itu ranking Indonesia akan naik beberapa tingkat lah. Kemungkinan juga ke 19 atau ke 18. Karena untuk saat ini kan kita di 24 dunia ya. Dengan Indonesia menjadi runner-up, pasti kan naik kan. Dan kita pasti menjauh dari negara tetangga ya. Karena kita levelnya adalah Thailand dan juga Vietnam ya, circle-nya. Korea, Jepang, ya kan. Iran, itulah circle kita teman-teman. Nah gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan informasi dan juga video ini? Jangan lupa komen diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.